laju reaksi. Laju reaksi itu laju perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Ya, konsentrasi itu yang akan dipakai adalah molaritas M. Banyaknya mol zat larut dalam 1 liter larutan atau 1000 ml. Mol itu mol per liter atau milimol per liter, gram per ml kali 1000 per volume larutan. Kemudian kalau persen berat ini berapa gram zat larut bagi gram larutan kali 100%. Ya. Nah ini bakal dipakai nanti di kelas 12. Contoh, hitung konsentrasi larutan yang dibuat dari 29 gram MgOH2 ya, dalam 500 ml larutan. Berarti apa yang harus kita kerjakan ya? Lihat dulu yang diketahuinya. Ditanya adalah konsentrasi larutan, berarti molar ya. Masanya 29 gram, berarti kita pakai ini gram per ml kali 1000 ml per volume larutan dalam mili. Masukkan 29 gram dibagi ml-nya 58 kali 1000 ml. Volume larutan adalah 500 ml. Ini coret 2, ini setengah kali 2 berarti 1 molar gitu ya. Kita lanjutkan. Bagaimana pengertian laju reaksi? Kalau Ibu punya persama reaksi PA ditambah QB menjadi RC ditambah SD ya. Yang ini tentu saja angka koefisien. Laju terhadap A adalah laju berkurangnya konsentrasi A. Artinya di sini adalah pereaksi. Jadi semakin lama pereaksi itu pasti semakin berkurang ya. Kemudian yang di sini adalah hasil reaksi. Hasil reaksi itu pasti semakin lama semakin bertambah. Jadi seperti ini, laju terhadap A dan B adalah laju berkurangnya konsentrasi A ataupun B tiap satuan waktu. Sedangkan laju reaksi terhadap C ataupun D, laju bertambahnya konsentrasi C atau D tiap satuan waktu. Artinya reaksi semakin lama semakin berkurang dan hasil reaksi semakin lama semakin bertambah ya. Nah, artinya perbandingan laju reaksi zat-zat sesuai dengan perbandingan nilai koefisien reaksi. VA berbanding B banding C banding D adalah P banding Q banding R banding S. Laju berkurangnya A, VA dan VB sama dengan laju bertambahnya VC dan VD gitu ya. Pada prinsipnya bila tumbukan antar partikel banyak dan itu sering terjadi, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Tetapi tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Yang mana yang menghasilkan reaksi hanya partikel yang punya energi yang cukup ini, yang dapat menghasilkan reaksi. Seperti halnya kita kalau bangun tidur ya, tidak tiba-tiba langsung berdiri, tapi biasanya kita penyelesaian dulu. Ada nggak energi untuk bangun, untuk berdiri, untuk pergi ke kamar mandi. Nah itu harus cukup energi untuk melakukan itu. Nah kasih contoh, pada reaksi pembakaran NH3 menghasilkan NO dan H2O. Laju terhadap NH3 ini 2,4 kali 10 min 2 molar per detik. Pertanyaannya berapa terhadap NO ya? Kita lihat saja perbandingannya. 4 NH3 ditambah 5O2 jadi 4 NO ditambah 6 H2O. Sekarang terhadap NH3 ini koefisiennya berarti 4 banding 5, 4 banding 6. Sekarang terhadap NO ini adalah 2,4 kali 10 min 2. Untuk koefisien 4. NO berapa koefisiennya? Sama, ini 4. Berarti laju terhadap NO sama dengan 4 per 4 kali 2,4 kali 10 min 2 molar per second. Berarti nilainya berapa? Sama, 2,4 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Lanjut dengan teori laju reaksi ya. Kita lihat dulu di sini. Teori laju reaksi sebetulnya ada dua, ada teori tumbukan dan teori kompleks teraktifan ya. Yang akan dibahas malah hanya teori tumbukan saja, ini nanti saja ya, kelas 12. Bagaimana hubungan teori tumbukan? Tadi kalau tumbukannya semakin banyak, maka energi kinetik molekulnya akan semakin meningkat. Kalau semakin meningkat nanti akan dihasilkan tumbukan yang efektif. Tumbukan yang efektif menghasilkan laju reaksi. Jadi nanti laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, hubungannya dengan energi aktivasi, yaitu energi minimal yang harus dimiliki partikel agar dapat bereaksi. Makin rendah energi aktivasi, maka makin cepat reaksi akan berlangsung. Nah,
Di mana letak energi aktivasi? Ya ini. Kalau pada reaksi eksoterm, ya, berarti pereaksi biasa diberi label H1, hasil reaksi adalah H2, sehingga daya tahannya H1 dikurangi H2, ya. Di sini H1-nya besar, H2-nya kecil, ya. Nah, ini daya tahannya. Di sini daerah energi aktivasi, jadi hanya segini. Nah ini, ya kenapa? Karena yang ini adalah nilai apa? Nilai ini kebalik. Yang ini adalah endo, ya, endoterm. Yang ini adalah exoterm, ya. Karena di sini kalau endoterm H2 dikurangi dengan betul tadi ya, itu maaf. Reaksi eksoterm ini reaksi endoterm, ya. Reaksi eksoterm itu daya tahannya negatif, sedangkan endoterm daya tahannya adalah positif. Jadi di sini, ya, reaksi harus melewati titik puncak, ya, supaya dihasilkan hasil reaksi. Nah, nilai energi aktivasi pada reaksi eksoterm yaitu di sini, ya. Sedangkan daya tahannya adalah H2 dikurangi H1, maka nilainya karena H2-nya kecil, H1-nya besar, maka daya tahannya akan berharga negatif. H2-nya kecil, H1-nya besar. Maka reaksi ini adalah reaksi ekso. Sedangkan endo, ya, reaksinya di sini, hasil reaksinya di sini. Nah, ini, ya. Maka energi aktivasinya dari mulai bergerak gitu sampai dengan puncak. Jadi energi aktivasinya sudah tinggi, ya, sudah tinggi. Daya tahannya di sini, ya, yaitu H2 dikurangi H1, makanya daya tahannya untuk endoterm positif. Apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Yang pertama adalah suhu, ya. Kalau suhu ditingkatkan, maka gerakan antar partikel akan semakin cepat, ya. Oleh sebab itu, nanti gerakannya semakin cepat akan dihasilkan tumbukan-tumbukan. Kalau tumbukannya efektif, jadi lajunya semakin cepat. Jadi kalau suhunya diperbesar, pasti tumbukannya pasti semakin cepat. Tumbukannya cepat, pasti laju reaksi juga semakin cepat. Suhu dinaikkan, lajunya juga semakin cepat. Mengikuti rumus ini, Vt sama dengan V0 K pangkat delta T per TR. Pakai rumus ini kalau V0-nya sudah molar per waktu, ya. Tapi kalau masih waktu, maka Vt-nya V0 1 per K delta T pangkat delta T per T rata-rata kalau ininya masih waktu. Saya kasih contoh ya, supaya paham. Nih, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju naik 2 kali. Pada suhu 20 derajat Celcius, laju reaksinya 4 kali 10⁻² molar per waktu, ya. Pertanyaannya, tentukan laju pada suhu 60 derajat Celcius. Tadi kalau suhunya naik, lajunya pasti semakin cepat. Nah, karena di sini sudah molar per waktu, maka kita akan menggunakan rumus yang pertama, ya. Jadi di sini setiap kenaikan suhu itu adalah T rata-rata 10, ya. Laju naik 2 kali, nilai K-nya adalah 2, ya. Pada suhu 20 itu T1, ya, V-nya V0-nya atau ini ya T1 V-nya nilainya adalah 4 kali 10⁻² molar per sekon. Yang ditanya pada T2, yaitu pada 60 derajat Celcius berapa? Ini pada V20, ya, ini pada V60. Nah, berarti kita pakai rumus yang pertama tadi, yaitu V pada 60, V0-nya berapa? 4 kali 10⁻², K-nya adalah 2, delta T-nya adalah 60 kurang 20, rata-ratanya 10. Berarti 4 kali 10⁻² kali 2 pangkat, ini 40, ya, 2 pangkat 4, gitu ya. Jadi 4 kali 10⁻² kali 16. Nah, 4 kali 10 pangkat min 2, satuannya sama, molar per waktu. Nah, seperti itu anak-anak, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini.
ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.